نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, ustazah kita, para murabi kita, mobil khusus murabi kita, guru kita, ustadz kita, Bapak Kiai Haji Fadil Bahri LC. Yang kami hormati para kiada kita, mobil khusus Bapak Ustadz Dr. Supriyadi, Ketua DPC PKS Pasar Rebo dan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kader simpatisan PKS di 5 DPRA, sekecamatan Pasar Rebo, Cijantung, Kalisari, Pekayon, Gedong, dan Baru, dan juga hadirin dan hadirat peserta pengajian online yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kalimat pertama dan utama yang selalu kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, yang telah memberikan segala nikmat karunia-Nya yang unlimited, yang tidak berhingga dan dapat tidak hitung. Dan alhamdulillah kita dapat menerima khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan terlebih pada saat ini kita bertemu dengan tamu yang agung Ramadan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan insya Allah sekarang masuk yang ke-6, walaupun wabah corona menyertai di Ramadan kali ini, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menghiasi hari-hari Ramadan ini dengan beribadah sunnah dan wajib yang telah menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Semoga insya Allah Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dan juga kelak kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tercurah bagi suasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, juga umat-umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan segala sunnahnya, meneruskan perjuangannya. Semoga mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan bersama dengan beliau di hari akhir nanti insyaallah. Ikhwatu iman, iwan akhad fillah rahimakumullah. Baik pada pengajian pada malam hari ini, kajian online DPC PKS Pasar Rebo pada hari Selasa 28 April 2020 ini dengan tema hidup sejenak bersama generasi salaf. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah itu udah yang ketiga ya Ustadz ya, malam yang ketiga yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita, muaji kita, yakni Bapak Ustadz Kiai Haji Bapak Fadil Bahri LC. Baik, meningkat waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ya rahimakumullah. Sebelum saya mulai kajian kita malam ini, sejenak mari kita berdoa dulu pada Allah SWT supaya Allah SWT dengan rahmatnya segera menghilangkan musibah yang menimpa kita semua dan hampir seluruh kaum muslimin. Ya, semoga doa-doa kita ya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Lagi kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Allahumma innana nas'aluk bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma rfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhihi al-mihan an biladina khasatan Indonesia wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhihi al-mihan an biladina Indonesia khasatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhihi al-mihan an biladina khasatan Indonesia wa an jami'i biladil muslimina bi rahmatika wa qudratika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi buyutina. Allahumma aminna min hawlina. Allahumma aminna fi hawlina. Allahumma aminna fi mujtama'ina. Allahumma aminna fi qaryatina. Allahumma aminna fi madinatina. Allahumma aminna fi kulli makan bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan meneruskan kembali kisah dari salah seorang dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita awali tadi malam, ya. Kalau tadi malam kita lihat dari sisi kebesaran hati seorang Ali bin Husain, ya, Ali bin Husain kebesaran hati, ya, sehingga tidak mudah terpancing oleh sikap orang yang tidak benar, ya, oleh sikap orang yang tidak benar. Karena orang yang tidak benar itu memang harus dipahami selalu membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati. Tapi kalau penyikapan kita benar, maka sikap yang tidak baik tadi menjadi tidak ada masalah bagi kita. Kita tidak akan terganggu seperti itu. Nah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, malam ini kita akan melihat seorang Ali bin Husain dari sisi yang lain, ya, sisi yang lain, ya, dari sisi yang lain, ya. Kalau kita cari kebaikannya, ya tidak ada habis-habisnya, ya. Kalau sekarang dari sisi yang lain yang berbeda, atau nanti mungkin ada kemiripan sedikit, ya, dengan kisah yang saya ceritakan tadi malam. Kalau sekarang terkait dengan kedermawanan seorang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga nanti kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tempo hari, ketika kita bicara orang soleh zaman dulu, sepertinya mereka itu berasal dari dunia yang lain, bukan dunia kita, ya, bukan dunia kita. Ya, kalau istilah Dahlan Iskan, dunia yang berketah, jadi seperti itu. Mereka dari dunia yang lain. Satu, ya, misalkan, ya, satu yang ini. Nanti ada beberapa episode yang beberapa penggalan kisah yang akan saya ceritakan. Pertama begini. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib jika didatangi oleh seorang pengemis, ya, jadi jika didatangi oleh pengemis kapanpun, ya, kapanpun, jam berapa, ya, hari apa, karena patut dicatat namanya pengemis itu selalu ada di setiap zaman. Tapi bagaimana kita bisa menampilkan sikap yang benar? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Ali bin Husain setiap kali didatangi oleh pengemis, coba kira-kira bagaimana sikap dan tanggapan beliau? Apakah dengan pandangan yang menyejukkan? Apakah dengan sambutan yang panas? Ya, kita bisa tebak wajah kita ketika kita didatangi oleh pengemis. Karena pengemis, ya, namanya pengemis, ya,
orang tidak punya, selalu dari sisi penampilannya saja sudah tidak menyenangkan hati. Tapi lihat, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika didatangi oleh pengemis kapanpun, ya, selagi beliau ada di rumah atau ketemu, apa kata beliau? Marhaban. Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Disambut dengan gembira. Ya, selamat datang orang yang bisa saya titipi, ya, selamat datang orang yang bisa saya titipi membawa bekalku untuk menuju akhirat. Selamat datang, kasih duit. Selamat datang. Ya, jadi beliau titip bekal beliau kepada pengemis. Masya Allah. Sampai sekelas Ali bin Husain itu perlu orang lain untuk membawa bekal beliau, dan itu bukan siapa-siapa, pengemis. Jadi marhaban biman yahmilu zadi ilal akhir. Selamat datang wahai orang, tidak disebutkan Anda pengemis, enggak. Jadi sehingga orang itu juga merasa dihargai, dan bisa jadi malah merasa dibutuhkan oleh seorang Ali. Kenapa? Ada ta'awun di sana. Ada ta'awun. Yaitu apa? Ali memberi uang atau memberi apa yang bisa diberikan pada pengemis. Pengemis juga bisa mendapatkan manfaat baik dirinya, dan dia bisa memberikan timbal balik kepada Ali, yaitu apa? Membawa pahala sang pemberi, yaitu Ali, ke akhirat. Makanya lihat sambutannya, marhaban biman yahmilu zadi ilal akhir. Selamat datang. Marhaban. Sama seperti kita menyambut bulan Ramadan, marhaban. Kenapa? Tidak pernah ada orang yang mengucapkan marhaban itu kemudian matanya melotot, wajahnya menjengkel, wajahnya ditekuk gitu ya, istilah sekarang. Pasti ketika mengucapkan marhaban itu dengan wajah yang gembira, wajah yang menyenangkan, senang. Marhaban. Lihat, selamat datang orang yang bisa saya titipi untuk membawa bekalku menuju akhirat. Akhirnya apa? Makanya akhirnya Ali bin Husain punya banyak orang yang bisa beliau titipi membawa bekal beliau menuju akhirat. Satu. Nanti ulasannya ya. Kita lihat waktunya nanti. Satu kisah. Kisah yang kedua. Suatu ketika Ali bin Husain keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Semua orang tahu siapa Ali karena beliau ahlul bait. Ya. Tapi anehnya begitu beliau keluar dari masjid, ada orang menyambutnya. Tapi sambutannya tidak enak. Kok yang menyambut ini menyambut dengan dampratan. Jadi Ali didamprat habis-habisan. Ya, bayangkan keturunan Nabi, ya, cicitnya Nabi didamprat orang. Coba bagaimana ketika kita dalam kondisi seperti itu, ada di sekitar Ali, apa yang terjadi? Wow, kita langsung mungkin, orang ini kita langsung sepakat, kita gebukin aja. Dan itu memang terjadi. Waktu itu di sekitar Ali bin Husain banyak budak. Dan yang merespon adalah budak ini. Budak ini langsung mau bergerak, mau ngeroyok orang ini. Orang yang lancang gitu ya, lancang mencaci maki keturunan Nabi Ali bin Husain. Tapi keinginan mereka ditahan oleh Ali bin Husain. Mahlan, tahan dulu, jangan. Nah, akhirnya mereka berhenti, tidak jadi mau mengeroyok orang ini. Kemudian Ali dengan gaya yang lembut mendekati orang ini. Apa kata Ali bin Husain kepada orang ini? Kata Ali, subhanallah, semua orang tahu kelebihan Ali
Ya, kelebihan Ali. Apa kata Ali? Ma satara anka an amrina aktsar. Pak, apa yang tidak Bapak ketahui tentang kami, tentang saya, itu masih lebih banyak lagi. Kalau tadi Bapak marah-marah seperti itu, sesungguhnya apa yang Bapak belum ketahui dari saya, wah itu masih lebih banyak lagi. Masih banyak lagi. Banyak. Kalau Bapak tahu, mungkin Bapak akan lebih marah lagi. Kenapa? Kalau baru tahu sedikit, sudah marah-marah seperti itu. Ya, sudah marah-marah seperti itu. Pak, maaf, Bapak kira-kira perlu nggak dengan saya? Lihat, kira-kira Bapak perlu nggak dengan saya sehingga kok tadi sampai kok marah-marah seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mendengar perkataan jawaban lembut dari Ali seperti ini, orang tadi tersipu malu, ya, malu sekali karena yang dihadapi ternyata bukan orang sekelas dirinya. Jadi yang dihadapi bukan orang sekelas dirinya. Kalau orang sekelas dirinya sudah berantem, ya, sudah ribut, sudah ramai. Yang dihadapi adalah seorang Ali. Jadi orang ini tersipu malu, dan tersipu malu. Di saat dia tersipu malu itu, dia dikejutkan oleh apa? Dikejutkan oleh sikap Ali yang lain. Apa? Ternyata Ali bin Husain melepas baju gamisnya yang bagus. Antum tahu kan ya, yang sudah pernah umroh gitu kan, rata-rata orang Arab, apalagi para pejabat pembesar itu kan rata-rata kan pakai baju rangkep ya, pakai gamis rangkep ya, pakai gamis rangkep. Nah, di saat orang ini tersipu malu oleh sikapnya yang tadi tidak benar, ya, pertanyaan Ali, apakah Bapak perlu apa dengan saya gitu. Di saat dia tersipu malu, mau bersikap apa nggak tahu, mau maaf juga mungkin, mau minta maaf juga malu. Saat itu dikejutkan oleh sikap Ali yang lain. Ternyata Ali mencopot baju, ya saya rasa sih baju mahal ya, dicopot, kemudian diberikan kepada orang ini, plus diberi uang 100 dirham. Maaf, 1000 dirham. Jadi diberi diberi uang plus uang sebanyak 1000 dirham plus bajunya Ali. Begitu diberi baju kebesaran dari Ali dan uang 1000 dirham ini, apa kata orang ini? Asyhadu annaka min auladir rasul. Iya, saya bersaksi memang Anda itu memang betul anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kaum muslimin rahimakumullah, orang dapat hadiah itu kan karena kebaikan. Ya kan? Saya dapat hadiah dari siapa, si fulan itu kan bisa jadi kan orang itu ngasih hadiah ke saya karena kebaikan saya kepada dia. Ini justru orang mendamprat justru dapat hadiah. Orang berbuat jahat justru dapat hadiah. Dan hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Baju kebesaran dari seorang Ali plus uang 1000 dirham. Cash ya, cash. Tidak pakai entah nanti ya, saya bukan sekedar janji kamu nanti saya kasih uang sekian. Lihat, orang yang tadi berniat jahat tapi kejahatannya itu ternyata dibalas oleh Ali bin Al-Husain dengan pemberian gamis yang bagus, gamis yang bagus plus uang 1000 dirham. Silakan dihitung kira-kira 1000 dirham itu berapa nilainya. 2. Yang ketiga, bahwa kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang ketika itu menyangka bahwa Ali bin Husain itu orang pelit, bakhil. Dugaan orang ketika itu.
Tapi kaum muslimin rahimakumullah, begitu Ali bin Husain meninggal, mereka baru tahu ternyata selama hidupnya Ali bin Husain ini menanggung 100 keluarga penduduk Madinah. Berapa? 100 keluarga penduduk Madinah. Kita tahu warga Arab itu rata-rata banyak. Ya kalau diminimalkan aja 5, satu rumah berarti 500 orang. Itu ditanggung oleh siapa? Oleh Ali bin Husain. Dan mereka baru tahu setelah Ali bin Husain meninggal. Yang kedua, yang ketiga, ini hampir sama, dan ini yang menceritakan adalah Muhammad bin Ishaq. Ibnu Ishaq, yang mungkin antum tahu, Ibnu Ishaq ini adalah penulis sirah yang pertama, ya. Makanya kalau antum baca sirah, sering ada perkataan Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata. Nah ini yang menceritakan adalah Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq. Jadi Muhammad bin Ishaq. Kata Muhammad bin Ishaq, banyak orang di Madinah itu bisa makan, bisa hidup enak. Ya, bisa hidup enak. Tapi mereka tidak tahu makanan yang mereka makan itu dari mana, asalnya tidak tahu. Jadi kata siapa? Kata Ibnu Ishaq, banyak orang di Madinah itu hidup enak, makan enak, tapi mereka nggak tahu ini dari mana ini makanan ini. Kenapa? Selalu tersedia di depan rumah mereka masing-masing. Tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan. Misalkan si fulan, di depan rumah itu ya ada kiriman dari saya. Tidak ada. Pokoknya tiap malam aja ada. Sehingga mereka tidak merasakan kesulitan untuk makan. Kenapa? Ya tinggal besok setiap mau sholat subuh, buka pintu sudah tersedia ada makanan atau bahan makanan di rumahnya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Nah, ketika Ali bin Husain meninggal, mereka mendapati di depan rumah mereka tidak ada lagi makanan atau bahan makanan yang mereka terima sebelum ini. Dan baru saat itulah mereka tahu, oh berarti yang selama ini memberi kita itu adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain. Jadi mereka baru tahu ketika orangnya sudah meninggal. Mereka sudah makan enak berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tanpa tahu siapa yang memberi. Tapi begitu Ali bin Husain meninggal, mereka baru tahu, oh ternyata yang memberi kita selama ini adalah Ali bin Husain. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang diceritakan bahwa Ali bin Husain, bayangkan setiap malam memikul karung roti. Bayangkan karung ya, bukan plastik kresek. Karung berisi roti setiap malam. Setiap malam karung roti berarti banyak ya. Apalagi antum tahu roti Arab itu gede-gede. Gede-gede. Jadi beliau sendiri mikul karung karung roti ini dan beliau sedekahkan. Dan sambil menyedekahkan itu beliau mencuplik apa yang pernah disampaikan oleh buyutnya, yaitu Rasulullah SAW, yang mungkin pernah saya katakan. Rasulullah pernah mengatakan, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadaba ar-rabb. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara diam-diam, ya, rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah, itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kemarahannya hanya bisa ditutup ya dengan sedekah. Sedekah pun bukan sedekah yang biasa,
tapi sedekah yang dilakukan secara rahasia. Itu yang ke berapa? 4. Yang kelima, kisah ini penutup, ini sebagai penutup untuk menguatkan bagaimana kedermawanan seorang Ali. Nah, ketika Ali meninggal, Ali bin Husain meninggal, ya mereka memandikan. Nah, ketika dimandikan itu ternyata di punggungnya itu ternyata berwarna hitam, hitam kayak kapalan gitu. Nah, orang-orang pada nanya, loh, kenapa ini gitu loh? Padahal perasaan ya selalu pakai baju terus gitu. Tapi kenapa di di pundaknya ini kok hitam? Terus ada yang ngasih tahu ini karena beliau terbiasa memikul berkarung-karung tepung. Kalau tadi roti berkarung-karung tepung, beliau pikul sendiri, ya bermalam-malam beliau pikul sendiri untuk beliau bagikan kepada kaum fuqara penduduk Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini kisah Ali dari dunia yang lain. Ada orang seperti itu. Bagaimana tadi sikapnya beliau pada pengemis? Marhaban. Marhaban biman yahmilu zati ilal akhir. Bagaimana sikapnya tadi terhadap orang yang mencaci maki, yang menghardik, yang mendamprat. Kok enak banget gitu loh ya. Ya. Udah damprat, menyakiti orang, malah dapat hadiah. Bisa jadi selama ini orang ini mendamprat udah banyak yang didamprat. Ya. Makanya karena terlalu sering ya tidak pernah berhenti. Karena apa? Tidak ada yang mendiamkan gitu. Mendiamkan artinya memahamkan supaya diam. Nah, orang ini baru terdiam dari kebiasaannya mendamprat, mencaci maki orang. Karena apa? Karena perlakuan baik dari seorang Ali bin Al-Husain. Nah, tadi juga kisah yang lain tadi coba berapa ratus orang itu yang dihidupi, yang dikafalai oleh seorang Ali bin Husain dan mereka tidak tahu. Dan ini barangkali pada akhirnya kisah ini ada kaitan dengan kisah pertama yang saya katakan amal rahasia. Kalau kemarin doa, sekarang amal rahasia dengan sedekah. Ya, Ali tahu betul hadis yang pernah disampaikan oleh sang leluhurnya yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan inna sadaqata sirri tusfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara rahasia bisa mematikan langsung kemarahan Allah SWT. Jadi siapa yang tidak ingin dimarahi oleh Allah SWT, ya, siapa yang tidak mau dimurkai oleh Allah SWT, maka lakukan hadis ini. Praktekkan hadis ini. Nah, kamu sih rahimakumullah, banyak ibrah yang kita bisa kita ambil dari cuplikan-cuplikan ini. Nanti insya Allah masih ada lagi, karena Pak, kebaikan Ali tidak ada habisnya. Banyak sekali yang bisa kita ambil ibrah dari ini. Tadi sedekah dengan baju, sedekah dengan uang, sedekah dengan makanan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, sedekah dengan makanan itu diberi perhatian tersendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis pertama yang keluar dari mulut suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu beliau tiba di Madinah, apa bunyinya? Dan hadis ini yang nanti pada akhirnya membuat seorang Yahudi Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus syalama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Semuanya rajin berucap assalamualaikum. Assalamualaikum. Tebarkan salam di tempat kalian. Ya, di segala momentum. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Wa'at'imut ta'am. Beri makanan. Namanya makanan itu semua apanya makanan. Lontong satu itu makanan, bakwan satu itu makanan. Ya, telur puyuh satu aja kalau kita berikan itu sudah jadi makanan. Rasulullah katakan wa'atimut ta'am, beri makanan pada orang lain, tetangga, teman, siapa yang ditemui, kasih mereka.
Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Hadis lain Rasulullah katakan, at'imul ja'i, beri makan orang yang kelaparan. Ini lebih spesifik. Jadi at'imul ja'i, ya. Jadi beri makan orang yang sedang lapar, ya. Atau orang yang mungkin tidak biasa makan enak, ya, beri makan dia yang enak. Wa'udul marid, jenguk, besuklah orang yang sakit. Wa fukku al-ani, bebaskan tawanan. Lihat, Rasulullah ada 3 perintah yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama adalah masalah makanan. Jadi at'imul ja'i, beri makan orang yang kelaparan. Seperti itu. Hadis lain Rasulullah pernah ditanya. Ada seorang yang pertama, ya Rasulullah, ayyul islami khair. Ya Rasulullah, ajaran Islam seperti apa yang paling bagus? Lihat, ini pertanyaan cerdas sekali. Ayyul islami khair. Ajaran Islam seperti apa yang paling bagus ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab dengan hal-hal yang khatam Quran sekian kali, ya kan? Qiyamul lail tiap malam gitu ya. Ya, haji, umroh gitu ya. Apa ternyata jawaban Rasulullah ketika ditanya ayyul islami khair? Ajaran Islam seperti apa yang paling bagus? Rasulullah pertama jawab, tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Ini sama dengan hadis tadi. Yang kedua, Rasulullah katakan, wa tut'imut ta'am. Kamu memberi makan pada orang. Nah, ini Rasulullah. Taujihat Rasulullah SAW untuk memberi makan pada orang lain. Al-Quran ternyata sudah bicara sebelumnya. Misalkan di surah Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang sulit itu? Tahukah kamu jalan yang sulit itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Yang kedua apa? Au it'amu, apa? Coba. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Jalan yang sulit, pekerjaan yang sulit, apa diantaranya? Yaitu saat kita bisa memberi makan saat ada kemarau, saat sedang ada kelaparan. Orang yang bisa melakukannya, dia bisa melewati jalan terjal, jalan sulit ini. Jadi au it'am, dia memberi makan saat kelaparan, saat wabah seperti sekarang. Ternyata juga di ayat lain Allah sebutkan. Ketika Allah katakan innal abroro, ya orang-orang abror di surat Al-Insan, ya innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tafsir kita mengatakan, salah seorang mufassirin mengatakan yang dimaksud abror di sini fi imanihim. Yang dimaksud abror ini adalah bukan sekedar orang baik-baik, tapi orang-orang al-sadiqun al-mu'minun as-sadiquna fi imanihim. Orang yang jujur dalam keimanan mereka, al-muti'una li rabbihim, dan orang yang selalu taat kepada Rabb-nya. Nah, orang abror ini nanti masuk surga. Nah, ternyata apa kebiasaan mereka ketika di dunia? Di antaranya ternyata wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang abror ini masuk surga di antara apa? Jalannya adalah dulu waktu di dunia dia punya kebiasaan memberi makan kepada orang lain. Rasulullah judulnya memberi makanan. Makanan apa saja makanan. Satu permen aja itu bisa makanan. Ya, jadi tidak ada alasan saya tidak bisa. Bahkan sampai Rasulullah SAW katakan, man fattara sha'iman, ya, sampai Rasul katakan, siapa yang memberi makanan, ya kan kita tahu, antum tahu hadis itu. Jadi siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang puasa, nanti dia mendapatkan pahala
puasa yang bersangkutan tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kita tidak semua di antara kita yang bisa melakukan hal itu. Ya, tentu itu hanya orang kaya yang bisa. Kata Rasulullah apa? Semua orang bisa melakukan. Meskipun hanya apa? Dengan satu kurma. Hanya dengan air satu teguk. Coba, air satu teguk itu berapa? Nggak sampai satu gelas loh. Air satu teguk. Atau susu dicampur air. Itu sudah bisa diartikan sebagai it'amut ta'am. It'amut ta'am. Ada hadis sebenarnya yang nanti saya perlu cek kembali ke sahihannya. Rasulullah katakan bahwa siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, nanti untuk dipakai berbuka puasa, maka salat alaihil malaikah. Para malaikat bersolawat untuk dia sepanjang bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril datang menjabat tangan dia. Kenapa? Memberi makan. Dan secara khusus, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan sekarang itu momentum itu bisa kita lakukan. Dan kita bisa mencontoh diantaranya dari seorang Ali bin Husain yang tadi sampai pengemis pun tadi senang dengan sikapnya. Ya, kadang Masya Allah pengemis itu kadang dapat perlakuan tidak pada tempatnya. Kadang udah nggak dapat apa-apa, diusir-usir, dimarah-marahin. Tapi lihat, pengemis ini justru merasa bahagia, berbangga diri. Ya. Kenapa? Ternyata pengemis bisa memberi kebaikan kepada seorang Ali. Kenapa? Dia bantu membawa bekalnya menuju akhirat. Tadi orang yang mungkin tadi yang mendamprat tadi, mungkin selama ini mendamprat, tidak ada yang bisa menghentikan. Dia terhentikan. Kapan? Karena kebaikan seorang Ali. Marah justru dapat hadiah. Mungkin ini hanya satu-satunya terjadi pada seorang Ali. Dimarahi malah dapat hadiah. Saya rasa cukup, insya Allah nanti kita lanjutkan, karena masih ada sisi-sisi yang menarik dari dunia yang lain seorang Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Seperti itu. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah dari kisah ini kita nanti menjadi Ali-Ali yang baru insya Allah. Baik, cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, tadi materinya luar biasa, apalagi saat ini memang sangat dibutuhkan sekali ya, kedermawan kita bisa memberi makan orang yang lain, dan ini bisa menjadi contoh kita. Tapi baru Ustaz, masih ada tanya jawab Ustaz? Ya, silakan, selagi bisa saya jawab. Siap Ustaz. Baik, buat ikhwatul akhwat yang ingin bertanya khususnya dengan materi kita ini tentang kedermawanan Ali bin Husain, padahal buat teman-teman ikhwan akhwat yang ingin bertanya, dipersilakan, boleh mengacungkan ini. Ada pertanyaan nih Ustadz, boleh ya. Langsung ada di chat juga menanyakan. Boleh. Di chat ini dari langsung saja kali Gufron ya, ingin nanya, padahal langsung aja dibuka unmute-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Fadli Bahri, alhamdulillah. Semoga di 5 hari Ramadan ini Allah menerima ibadah puasa kita dan Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ustaz Ali As-Sajjad Ali bin Al-Husain ini kalau tidak salah, Afan mohon nanti kalau ada kekeliruan diingatkan Ustaz. Ini adalah putranya Al-Husain yang selamat dari peristiwa Karbala, betul Ustaz ya? Itu sehingga sudah saya sebutkan di kemarin. Gimana Afan? Sudah saya ceritakan kemarin sebenarnya. Oh subhanallah, mungkin saya terlewat bagian itu Afan Ustaz. Iya, jadi Ali, jadi Husain itu punya 6 anak. Nah, yang diberi nama Ali itu ada 2. Ada Ali Asghar, ada Ali Al-Akbar. Nah, yang syahid bersama Husain itu Ali yang Al-Akbar. Nah, ini yang Ali, yang ini adalah Ali Al-Asghar, Ali kecil.
Jadi iya, artinya ini putranya Imam Hussein yang selamat itu Ustaz ya. iya betul. Nah, Betul, apakah betul. Ali yang dimaksud Ali bin Al-Husain ini Ali Al-Asghar ini memang namanya sama dengan yang biasa kita kenal Ali Zainal Abidin, Ustaz? Itu pertanyaannya. Iya, diantaranya Iya. itu, Ustaz. Dan beberapa buku sirah, kalau saya nggak salah, dijuluki dengan Ali As-Sajjad karena bekas sujud di keningnya, Ustaz. Oh, iya, udah cukup. Karena saya kebetulan juga sedang membaca-baca lebih kepada pasca peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pasca beliau setelah beliau wafat, kemudian begitu perjuangan umat Islam saat itu luar biasa dan fitnah kepada Ahlul Bait ya, sehingga kemudian terpecah nauzubillah seperti sekarang ini ada Syiah dan sebagainya. Mohon maaf kalau agak keluar konteks, tapi saya ingin sedikit mengidentifikasi apakah ini tokoh yang sama gitu, Ustaz. Ya. Apaan sedikit saya kisah. Iya. Jadi Ali yang ini jawabannya tunggu tayangan berikutnya, insya Allah. Masya Allah. Biar aku terus ya, Ustaz ya. Ceritanya masih panjang. Tunggu tanggal mainnya nanti. Karena kebetulan pas antum ngebahas ini, aneh juga pas lagi baca yang dibahas di bab itu, Ustaz. Oh gitu. Kalau kita fatal, peserta lainnya, apaan? Peserta apa-apa. Itu nanti ini buat lebih mengawali nih, yang lain biar semangat. Betul. Tunggu tanggal mainnya. Jadi gitu. Karena kisah Ali ini agak panjang dan ketika peristiwa tragedi Karbala itu beliau berumur 23 tahun. Allah. 23 tahun. Jadi beliau selamat dan makanya kan ya pada akhirnya dari sini kita tahu bahwa ternyata anak cucu keturunan Rasulullah itu masih ada. Karena apa? Tidak semua ikut syahid di tragedi Karbala ya. Husain syahid, nanti Ali Al-Akbar syahid. Nah, ternyata ini Ali Al-Asghar. Al-Asghar ini selamat. Ya, yang ditanyakan tunggu tanggal mainnya. Sabar ya. Sabar. Ikuti terus. Bagus, syukran. Ya, Afan. Ini Ustaz, ternyata banyak yang minat bertanya nih Ustaz. Ada Bu Dewi, ada Ustaz Turip, ada Mbak Femi. Tapi mau kita batasi aja atau mau ditanya boleh semua ini Ustaz? Ada 3 lagi nih Ustaz nih. Iya, kalau apakah pertanyaannya sama atau ini ya coba nanti diringkas, boleh kalau ini boleh. Kalau sama, kalau ini agendanya cukup waktunya boleh, nggak apa-apa. Baik, Ustaz ya, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Kalau tadi Ikhwan ini sekarang akhwat ya Ustaz ya. Iya, silakan. Saya berikan, ini ada Bu Dewi, Fadol, Bu Dewi. Bu Dewi silakan langsung saja bertanya ke Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai memberi makan, saya pernah dengar kalimat bahwa dakwah itu memberi makan atau mengajak makan. Berarti pahala penitraktir makan teman-teman atau kerabat itu pahalanya besar, Ustaz ya? Kurang jelas? Suaranya diperhatiin Bu Dewi. Kedengeran? Oke, jelas. Iya, mengenai memberi makan. Saya pernah dengar sebuah kalimat, dakwah itu memberi makan atau mengajak makan. Berarti pahala mentraktir makan teman-teman atau kerabat, itu pahalanya besar ya Ustadz ya? Itu yang pertama. Iya, oke. Yang kedua, atau hanya keutamaan berpahalanya memberi makan kepada orang-orang miskin dan fuqara saja. Gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus ya. Dakwah yang kita kenal di bahasa sehari-hari kita itu kan selalu intinya mengajak kepada kebaikan. Tapi sesungguhnya dakwah itu punya makna yang lain. Dakwah apa? Dakwah untuk makan. Gitu. Dakwah itu ternyata maknanya juga ajakan untuk makan. Jadi, makanya lebih luas. Makanya hal ini bisa kita gabungkan bahwa dakwah itu juga bisa dengan, jadi dakwah ilallah itu bisa kita lakukan dengan dakwah dalam bentuk memberi makan orang, menjamu orang, mengundang orang.
Betul, dari sisi makna itu betul. Nah, namanya it'amut ta'am itu tanpa batas. Kepada siapapun. Bahkan bisa jadi juga termasuk pada kucing gitu. Itu masuk makan, itu memberi makan. Ya, jangankan kepada orang, hatta kepada makhluk yang lain juga. Makanya misalkan ya ini kita bukan di dunia kita ya. Para petani ya, yang padinya dimakan oleh burung, itu sebenarnya nggak hilang, itu sedekah itu. Karena apa? Ngasih makhluk Allah SWT. Makanya tadi katakan kita memberi makan apapun, mentraktir, ya, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, itu Masya Allah pahalanya besar di sisi Allah Taala, dan itulah kebiasaan orang yang abror tadi yang masuk surga. Karena apa? Dulu wayut imunat ta'am. Wayut imunat ta'am. Jadi wayut imunat ta'am. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa antum praktekkan. Bisa aja di antara kita misalkan ya, apakah kita kirim ya, mau rahasia atau mau terang-terangan juga nggak ada masalah. Kalau misalkan saya atau siapa atau Bu Dewi tadi ya, ya misalkan sedang Bu Dewi misalkan sedang makan sedang beli misalkan ya, sedang beli makanan di warung Padang mana gitu ya, nanti dilihat ada orang, udah dibayari aja, nanti tinggal bilang ke pemilik warung itu, Pak, yang orang itu ya, orang itu sudah saya bayar. Jadi nanti jangan diminta lagi. Bisa. Ini jadi sedekah juga iya, amalan rahasia juga iya. Gitu. Nah, termasuk tadi mentraktir teman-teman, dan apalagi kita memberi makan kepada keluarga besar kita. Karena apa? Keluarga besar kita itu dalam tanggungan kita. Jadi tolong dicatat, keluarga besar kita itu dalam tanggungan kita. Ketika kita ngasih makan ke mereka, ada dua nilainya. Sedekah dan silah. Yaitu silaturahim. Jadi gitu. Jadi kalau kepada teman-teman biasa cuma satu nilainya. Tapi kalau pada keluarga besar, dua nilainya. Sedekah wa silah. Jadi seperti itu. Jadi, dan tadi saya katakan, namanya makanan tidak harus enak-enak, ya, tidak harus rendang, ayam, namanya makanan. Apapun, ya, meskipun yang kita pandang remeh, wah itu bagi yang diberi itu luar biasa. Maaf ya, kita harus mencontoh orang Arab, ya, mencontoh orang Arab. Orang Arab itu punya kebiasaan begini. Oreo yang segini itu berapa isinya? Coba ada berapa ini Oreo itu? Ibu-ibu yang tahu ini, karena saya beliin anak-anak, berapa? Ada berapa Oreo itu? Satu ini ya. Ada berapa? 10 ya? Kurang lebih, nah, bisa kurang lebih ya. Nah, orang Arab itu biasa, Ibu. Jadi satu Oreo ini isinya 10. Nanti dia bagi ke orang satu. Itu sampai sekarang. Jadi punya cuma modal satu Oreo, dia bisa memberikan 10 kebaikan pada orang. Masya Allah. Saya suatu ketika di Jeddah. Di Jeddah waktu itu Laut Merah masih bisa dikunjungi ya. Saya ke sana. Pas saya sedang ngobrol dengan jamaah saya, tiba-tiba ada orang Arab datang bagi-bagi duit. Kemudian namanya bagi-bagi duit ya, orang menyerbu gitu loh. Orang semua menyerbu. Termasuk orang yang tadi ngobrol dengan saya. Tapi saya tetap aja berdiri, saya berdiri, saya melihat sambil senyum. Jadi sementara orang lain itu mendekat. Kemudian udah begitu orang Arab ini selesai, saya kan tadi nggak lari mendekati beliau. Justru orang Arab ini mendekati saya. Saya tetap dikasih duit dan saya katakan, Masya Allah,
barakallahu fiik gitu. Nah, ini nih saya kasih lagi nih gitu katanya. Karena kamu mendoakan saya jadi gitu. Berarti doanya yang banyak Ustadz biar dikasih banyak ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti bisa, insya Allah mudah-mudahan yang melihat mendengar ini bisa sering kali ke tanah suci, ya, insya Allah mudah-mudahan antum semua bisa ke tanah suci akan melihat pemandangan itu. Orang cuma punya ya tadi biskuit 5 gitu ya, dibuka kasih satu. Saya kadang kalau jamaah kan di kita kan tidak terbiasa ya. Ketika ada pembagian seperti itu, jamaah saya kadang malu-malu. Saya katakan terima itu, terima. Kenapa? Dalam kebaikan ini kita harus bermitra. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak terima pemberian dia. Nah, termasuk it'amut ta'am. Jadi kasih permen 1 aja. Makanya ada juga dulu Ustadz saya itu Masya Allah, subhanallah, rahimahullah, Ustadz saya dari Yordan, beliau itu Masya Allah, di sakunya itu seringkali ada permen. Nah, beliau kasih orang 1. Itu sudah masuk kategori it'amut ta'am. Jadi ibu-ibu sudah bisa ya, kalau yang kerja di kantor, udahlah bikin lontong 10 aja. Itu sudah nanti 10 dibagi-bagi ke teman-teman di kantor, itu sudah masuk kategori it'amut ta'am. Kebiasaan yang bagus ya, ya kebiasaan yang bagus ya. Betul, ya. Dan tadi ini kebiasaan it'amut ta'am ini, alhamdulillah di Saudi secara khusus itu masih terjaga sampai sekarang. Sampai sekarang. Ramadan ini ya cuma ya karena ada wabah seperti ini ya mereka tidak bisa seperti biasanya, tapi alhamdulillah kabar gembira mulai hari ini itu sudah mulai semi normal dan tidak lama lagi insya Allah Masjidil Haram bisa didatangi oleh kaum muslimin. Kalau sekarang masih terbatas. Jadi bagus sekali Ibu. Jadi it'amut ta'am tadi kepada keluarga kita, nah itu ada 2 nilainya. Sedekah wa silah. Jadi silaturahim. Jadi seperti itu. Semakin banyak kita memberi mereka makan, nah, nilainya 2 terus jadi seperti itu. Apalagi di musim di bulan puasa seperti ini. Panjangin kali jawabannya Bu ya. Cukup ya Bu Dewi ya, kayaknya sudah terjawab. Dan ini kita udah lewat 23 menit nih Ustadz nih. Oh gitu. Baik, untuk yang lain tampaknya nanti mungkin di sesi selanjutnya Ustadz ya. Insya Allah besok masih kita berlanjut kajian online kita. Mudah-mudahan yang masih punya PR nanti bisa pertanyaan nanti bisa di sesi selanjutnya. Baiklah cukup ya kalau gitu. Karena bersama Ali itu belum selesai ya, masih panjang ceritanya. Ustaz, baik ikhwafillah rahimakumullah. Sepertinya sudah lewat waktu kita nih kajian online kita. Saya rasa kita cukupkan untuk pada malam hari ini. Nanti insya Allah besok malam kita akan berlanjut lagi. Jazakumullah khairan jaza kepada semua ikhwan akhwat yang stay tune di kajian online ini. Mudah-mudahan akan kita semua akan berkat rahmat Allah SWT insya Allah. Amin amin rabbil alamin. Baik, kita tutup kajian online kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.